Halo, apa kabar? Ya, jadi di tangan saya ini ada Realme 9 Pro 5G dan juga Redmi Note 11 Pro 5G. Ya, jadi kedua HP mid-range ini secara spesifikasi itu bisa dibilang mirip-mirip, tapi punya harga yang terpaut cukup jauh. Kalau kalian cari di marketplace saat ini, kedua HP ini untuk varian yang sama itu dijual dengan selisih harga sekitar 600 ribuan. Dan di video kali ini, buat kalian yang sedang bingung, saya bantu milih nih, apakah kalian bakal milih Realme 9 Pro 5G ini atau Redmi Note 11 Pro 5G ini. Jadi nanti seperti biasa saya bakal nilai aspek per aspek dari masing-masing HP dan saya bakal kasih skor buat masing-masing aspek tersebut. Dan kalian juga bisa nanti nilai sendiri apakah kalian lebih suka Realme 9 Pro 5G atau Redmi Note 11 Pro 5G ini. Dan langsung aja kita mulai dari aspek yang pertama, yakni dari desain dan build quality. Jadi kalau di sini kita ngomongin desain mungkin bakal subjektif banget ya, sesuai selera aja lah. Tapi kalau dilihat dari fisiknya, kedua HP ini jelas kelihatan beda ya, di mana Redmi pakai desain yang mengotak, sementara Realme pakai desain melengkung. Kalau ditanya enakan mana buat digenggam, menurut saya enakan Realme 9 Pro 5G, karena kerasa lebih tipis dan lebih nyaman aja. Cuman di sini kelebihan Redmi udah menggunakan bahan kaca ya untuk bagian belakang bodinya, sementara kalau Realme masih pakai bahan polikarbonat. Dan untuk overall desain, saya lebih seneng dengan Realme 9 Pro karena lebih enak aja dilihat. Entah kenapa saya tuh keganggu dengan tulisan AI di bump kameranya Redmi. Seolah-olah seperti bulatan kamera gitu, ya kan? Dan ditambah lagi ada titik merah yang nggak jelas itu buat apa. So, masalah desain saya lebih pilih Realme 9 Pro 5G. Yuk, sekarang kita lanjut untuk pembahasan yang kedua, yakni masalah spesifikasi. Kedua HP ini menggunakan chipset yang sama, yakni Snapdragon 695 yang udah support konektivitas 5G. Keduanya juga udah sama-sama pakai RAM 8GB dengan tipe UFS 2.2 dan juga internal memory yang sama di 128GB. Yang secara performa harian kedua HP ini udah bisa dibilang identik ya. Kalau kalian mau main game dan milih salah satu dari HP ini, ya menurut saya nggak ada yang salah karena kedua performa dari HP ini sih udah oke banget. Dan secara spesifikasi serta performa ini saya kasih nilai yang seimbang ya. Oke, lanjut ya. Setelah ngomongin performa, itu kita bakal ngomongin antarmuka atau UI dari kedua HP ini. Di sini kelihatan perbedaan yang cukup signifikan, di mana Realme sendiri sih udah menggunakan Realme UI yang based on Android 12. Sementara Redmi dia menggunakan MIUI 13, yang sayangnya ini masih menggunakan Android 11. Untuk ukuran sebuah HP baru dan juga untuk ukuran HP yang harganya sekitar 4 jutaan, harusnya sih udah menggunakan versi Android yang terbaru ya. Nggak yang seperti ini. Dan secara experience penggunaan, Realme UI itu terasa lebih smooth dan juga lebih simple sih, menurut saya lebih enak dilihat dibandingkan dengan MIUI 13 yang ada di Redmi Note 11 Pro 5G. So, untuk masalah UI, saya kasih nilai buat Realme 9 Pro 5G. Yuk, sekarang kita lanjut ngomongin masalah layar. Kedua HP ini tuh secara ukuran sama ya, sama-sama menggunakan layar 6,6 inch, resolusinya juga sama di Full HD+, dan juga sama-sama menggunakan refresh rate 120 Hz. Cuman yang jadi perbedaan adalah di sini Realme masih menggunakan panel IPS, sementara Redmi itu udah menggunakan panel Super AMOLED. Tapi uniknya ya, meskipun Realme masih pakai panel IPS, ini secara tampilan layar kedua HP ini tuh mirip ya. Bisa dibilang secara saturasi dan kontrasnya ya mirip-mirip aja. Coba deh bisa kalian lihat apakah terlihat perbedaan yang signifikan dari kedua layar HP ini? Ya, tapi gimana pun juga kalau bisa dikasih layar Super AMOLED, saya lebih pilih layar Super AMOLED ketimbang layar IPS. Jadi untuk sisi layar saya kasih nilai buat Redmi Note 11 Pro 5G. Bagian berikutnya yang bakal kita komparasikan adalah dari bagian kamera, yang dimana konfigurasinya juga identik ya, yakni dengan triple kamera. Di bagian belakang ada kamera wide, ultra wide, dan juga kamera makro, serta satu kamera di bagian depan. Bedanya tuh cuma satu, yakni di resolusi kamera utama, di mana Realme menggunakan 64 megapiksel, sementara Redmi menggunakan 108 megapiksel. Tapi kalau saya sih nggak peduli ya dengan ukuran resolusi tersebut. Yang penting itu adalah hasilnya, karena resolusi kamera itu bukan satu-satunya penentu kualitas dari kamera sebuah smartphone. Sekarang kita lihat aja hasil foto dari kedua HP ini, dimana kalau foto di kondisi di siang hari yang banyak cahaya, hasil foto dari Realme itu lebih sesuai secara komposisi warna. Kalian bisa lihat di langit-langit ini, warnanya tuh lebih akurat di Realme, sesuai dengan apa yang mata saya lihat. Secara overall, warna hasil foto Realme juga lebih pleasing aja untuk dilihat ya. Terus untuk kamera ultrawide, di sini kelihatan kalau kedua HP ini punya hasil warna yang nggak konsisten antara kamera utama sama kamera ultrawide-nya. Dan kalau foto kulit manusia, as expected, itu hasil foto dari Realme lebih bikin kulit manusia kelihatan lebih soft dan lebih putih.
Nah, lanjut untuk foto di kondisi dalam ruangan, cahaya yang kurang ya di sini. Kelihatan hasil foto dari Realme kelihatan lebih vibrant dan lebih enak dilihat kalau menurut saya dibandingkan dengan Redmi. Tapi kalau udah foto di kondisi cahaya yang lebih gelap lagi, jelas Redmi unggul jauh dibandingkan dengan Realme yang kelihatan banyak banget noise di sana sini dan ya kehilangan ketajaman fotonya. Oke, jadi ini hasil perekaman dari Realme 9 Pro dan juga Redmi Note 11 Pro 5G. Dari sudut pandangnya beda ya, si Realme jauh lebih sempit, kalau si Redmi Note 11 Pro 5G agak lebih luas. Terus gerakannya si Realme kelihatan agak kurang natural ya, kalau Redmi ini lebih natural. Dan secara warna, kalau kita bisa lihat ini warna ini lebih natural punya Realme. Kalau Redmi Note 11 Pro 5G ini kelihatan agak biru banget gitu loh langitnya, padahal sebenarnya nggak sebiru itu. Terus untuk stabilisasinya kalian bisa lihat ya, ini kayaknya seimbang sih stabilisasinya, lebih kurang dua-duanya stabil. Cuma nanti hasil akhirnya mana yang lebih smooth itu kita bisa lihat aja nanti. Kalau kalian lebih suka yang mana? Punya Redmi Note 11 Pro atau Realme 9 Pro? Oke, kalau kamera depan begini, ini kelihatan jauh banget untuk dari sisi color temperature. Redmi Note 11 Pro begitu warm, sementara si Realme terlihat lebih natural. Terus kalau secara view wide-nya, ini si Redmi Note 11 Pro kayak malah lebih sempit ya, berkebalikan dari kamera belakangnya tadi. Kalau Realme 9 Pro lebih luas. Resolusi sama-sama di set di Full HD 30 fps karena memang maksimal kemampuan dari kedua HP itu cuma segitu doang. Dynamic range kalian bisa lihat kayaknya bagusan punya Redmi Note 11 Pro. Ya, seperti itu ya. Untuk audio juga nanti kalian bisa dengerin ya bagusan yang mana, nanti langsung aja kalian nilai dari kedua HP ini. Untuk videonya bagusan Redmi Note 11 Pro 5G atau Realme 9 Pro. Oke, yuk. Nah, setelah lihat hasil foto dan video dari kedua HP ini tuh jadi bingung ya mau ngasih nilai. Untuk warna, untuk hasil foto di siang hari itu menurut saya bagusan Realme. Untuk foto di kondisi yang gelap atau di malam hari bagusan Redmi. Untuk video kamera belakang itu bagusan Redmi. Untuk video di kamera depan bagusan Realme. Jadi kayaknya supaya adil saya kasih nilai yang seimbang aja deh. Kalau kalian lebih suka yang mana? Hasil foto video Realme atau hasil foto video Redmi? Langsung aja komen di bawah. Oke, lanjut ke bagian berikutnya ya. Jadi kedua HP ini secara teknis sama-sama menggunakan baterai yang berukuran 5000 mAh. Tapi meskipun ukurannya sama, daya tahannya ini beda dan bisa dibilang malah terpaut jauh. Dimana dari 100 ke 10% Realme mendapatkan screen on time 6 jam, sementara Redmi bisa sampai 7,5 jam. Yang waktu standby-nya lebih kurang sama di 1 sampai 1,5 harian. Dan kalau baterainya habis, buat ngecas kedua HP ini untung ya masih dikasih charger dalam paket penjualannya. Dimana Realme pakai charger 33 watt dan Redmi 67 watt. Tapi kalian jangan expect ketinggian ya, kalau chargernya Redmi tuh bakal bisa ngecas kenceng banget gitu, karena 67 watt. Faktanya, buat ngecas dari 10% sampai penuh, kedua HP ini tuh nggak terpaut jauh kok. Realme bisa penuh dalam waktu 1 jam 12 menit dan Redmi 1 jam 8 menit. Asumsi saya, kapasitas input yang bisa diterima Redmi Note 11 Pro 5G ini nggak bisa sampai 67 watt. Dan harusnya nggak jauh ya dari Realme yang cuma sekitar 33 watt aja. Oke, jadi meskipun kecepatan pengecasan dari kedua HP ini bisa dibilang mirip, gimana pun juga daya tahan baterai dari Redmi Note 11 Pro 5G ini memang lebih lama dibandingkan dengan Realme. So, untuk penilaian baterai saya kasih buat Redmi Note 11 Pro 5G. Dan terakhir, kita masuk ke pembahasan mengenai fitur. Kedua HP ini sama-sama punya NFC, terus sama-sama slotnya hybrid juga, sama-sama juga masih punya jack audio 3,5 mm, dan yang membedakan adalah Redmi ini punya beberapa fitur yang lebih unggul dibandingkan dengan Realme. Yang pertama, Redmi udah punya sertifikasi tahan air dan debu IP53, terus ada infrared blaster, dan juga tentunya speaker yang udah stereo. So, untuk bagian fitur, saya kasih nilai buat Redmi. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ternyata hasilnya menurut saya nggak terlalu jauh beda juga ya antara Realme 9 Pro 5G dan juga Redmi Note 11 Pro 5G. Jadi sebenarnya intinya adalah you get what you paid. Semakin bayar mahal, kalian akan semakin banyak dapatkan fitur dari Redmi Note 11 Pro 5G.
Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah kalian rela mengeluarkan uang selisih sekitar 600 ribuan untuk sebuah fitur yang nggak beda jauh juga sebenarnya antara Realme 9 Pro 5G dan juga Redmi Note 11 Pro 5G? Oke, segini aja ya untuk video saya kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk mempertimbangkan apakah beli Realme 9 Pro 5G atau beli Redmi Note 11 Pro 5G. Ya, terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.